Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Riza Rahimi Bahtiar dan di sini saya selaku perwakilan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Bioseeding Block dalam meningkatkan nilai tambah limbah tebu sebagai media persemaian tanaman ramah lingkungan. Jadi dalam tim kami ada Ibu Ayu Purwaning Tias selaku ketua, kemudian saya Riza, Pak Aditya Prananda Putra, dan juga ada Ibu Eka Afrida Ermawati. Latar belakang di dalam penelitian ini yang pertama adalah pengolahan tebu yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak terhadap peningkatan produk sampingan tebu. Produk sampingan ini bisa berasal dari on-farm maupun off-farm. Produk sampingan tebu yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi limbah dan akan mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Produk sampingan ini terbagi menjadi 3, ada ampas, abu, blotong, kemudian bisa juga meliputi daun serta molase. Yang berikutnya adalah dengan adanya limbah tebu yang sangat melimpah, mengakibatkan kami selaku peneliti menginginkan sebuah inovasi baru berupa media tanam yang berbasis limbah tebu yang kita sebut sebagai bioseeding block. Jadi limbah tebu yang tidak dimanfaatkan ini akan diolah menjadi media tanam yang ramah lingkungan, praktis, dan kaya akan bahan organik. Dan media tanam ini berasal dari pemanfaatan limbah tebu, yaitu berasal dari ampas tebu, blotong, serta abu. Penelitian ini bersifat multi-year, dan kami sudah melakukan tahun yang pertama, dan tahun pertama kemarin kami melakukan pembuatan produk bioseeding block, serta menganalisis berapa biaya yang dibutuhkan. Dan di tahun sekarang adalah menginjak tahun kedua, kami melanjutkan analisis komposisi mengenai nutrisi khususnya pada produk bioseeding block, serta daya tumbuh tanaman ketika kita menggunakan media tanam berupa bioseeding block. Jadi ini adalah permasalahan penelitian, bisa dilihat di dalam layar. Yang pertama ada berbagai limbah tebu yang ada di PT Industri Gula Glenmore. Kebetulan kami melakukan penelitian ini bersama dengan PT Industri Gula Glenmore, dan terlihat limbah yang menggunung, dan limbah ini biasanya tidak dimanfaatkan secara terus-menerus begitu. Limbah ini biasanya digunakan atau diberikan kepada lahan-lahan dari milik PT Industri Gula Glenmore sendiri, tetapi masih ada juga limbah-limbah yang masih menumpuk seperti ini. Dan adapun metode penelitian kami, jadi di tahun kedua ini kami ingin melihat bagaimana sih nutrisi yang dimiliki oleh bioseeding block. Jadi kami membagi menjadi 4 media, jadi ada media A, media B, media C, dan media D dengan berbagai persentase perbandingan. Jadi di sini ada blotong dibanding dengan ampas tebu, kemudian diperbandingkan juga dengan abu tebu. Jadi kalau media yang pertama atau media A itu blotongnya sebanyak 4, kemudian dibanding dengan ampas tebu 4 dan abu tebu sebanyak 1. Kemudian di media B itu berbeda. Jadi kalau yang di media A tadi blotongnya adalah 4, di media B ini blotongnya 5 dibandingkan dengan ampas tebu 3 dan abu tebu sebanyak 1. Kemudian di media C, ini kita rubah lagi untuk persentase perbandingannya. Blotongnya ditambah menjadi 6, kemudian ampas tebunya menjadi 2, dan abu tebunya 1. Kemudian di media D, media yang paling akhir, kita menggunakan komposisi blotong yang lebih banyak, yaitu 7 dibandingkan ampas tebu 1 dan abu tebu 1. Jadi ini terdapat 4 media, dan masing-masing media itu akan kita melakukan ada 5 ulangan. Nah, berdasarkan hasil kandungan nutrisi pada bioseeding block, kita mengukur bagaimana sih nutrisi N, P, dan K. Ternyata memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi kandungan nilai N itu tertinggi terdapat pada media D, yaitu mencapai 0,439. Kemudian kandungan nilai P tertinggi terdapat pada media B, yaitu mencapai 2,170. Dan kandungan nilai K tertinggi terdapat pada media A, yaitu mencapai 0,480. Jadi ternyata dengan berbagai campuran komposisi itu mendapatkan nilai N, P, dan K yang berbeda-beda. Setelah kita melihat bagaimana kandungan nutrisi baik N, P, dan K di masing-masing media,
kita menganalisis pertumbuhan tanaman dari hari ke hari, khususnya selama 15 hari. Jadi 15 hari ini kita fokuskan untuk melihat bagaimana sih bioseeding block ini sebagai media untuk persemaian tanaman. Jadi tanaman yang kita gunakan adalah tanaman sawi, yang kita ukur parameternya ada 4. Yang pertama adalah tinggi tanaman, kemudian ada lebar daun, ada diameter batang, serta ada jumlah daun. Jadi dari 4 parameter ini bisa kita lihat bahwa tinggi tanaman mencapai nilai signifikansi 0,0, lebar daun juga 0,0, diameter batang 0,0, dan jumlah daun 0,219, lebih dari 0,05, sehingga yang bisa kita masukkan parameternya ke dalam analisis yang berikutnya adalah hanya 3 parameter saja, yaitu tinggi tanaman, lebar daun, dan diameter batang. Jadi di sini ada hasil dari uji jarak ganda Duncan. Jadi ada media A, B, C, dan D. Jadi dari keempat media ini kita bisa melihat ya bahwa ternyata tinggi tanamannya, lebar daun, dan diameter batang ini memiliki hasil yang berbeda-beda, dan bisa menunjukkan bahwa ternyata perlakuan media A, B, C, dan D ini menghasilkan hasil yang berbeda serta menunjukkan bahwa tidak ada persamaan begitu antara media A, B, C, dan D dari segi analisis untuk pertumbuhan tanamannya. Nah, ini hasil uji tinggi tanaman dari hari pertama, hari kedua, sampai ke hari ke-15. Kalau kita lihat ya dari uji tinggi tanaman, ini yang memiliki tinggi konsisten yang lebih tinggi adalah di media yang ke C. Nih, media C di sini tingginya biasanya melebihi hampir di setiap harinya. Kemudian di lebar daun, kalau lebar daun yang memiliki lebar daun yang paling lebar di antara hari pertama hingga hari ke-15 adalah media yang ke D. Kemudian dari diameter batang yang paling besar adalah lebih banyak di media A. Kemudian ini kalau kita lihat dari dokumentasi bioseeding block, sebelah kiri ini adalah ketika masih semai, dan yang sebelah kanan ini kami mencoba melakukan uji juga. Kalau yang ini kan hanya semai saja, kemudian kami melihat bagaimana sih hingga panen itu media apa begitu yang paling banyak atau yang paling cepat gitu pertumbuhannya. Ternyata kalau kita lihat dari segi hingga panen, itu yang paling cepat pertumbuhannya adalah ketika kita menggunakan media yang D ini. Jadi ini media D ini memberikan hasil yang lebih banyak begitu ya pertumbuhannya dibandingkan media A, B, C, dan D. Adapun luaran yang dicapai di dalam penelitian ini, yang pertama adalah kami sudah melakukan mengikuti ICOFA, sudah submit begitu di ICOFA yang akan diselenggarakan pada bulan November besok. Kemudian kami juga memiliki draft paten untuk bioseeding block. Jadi yang rencana akan kami patenkan adalah mengenai proses pembuatan media semai blok berbasis limbah tebu. Ini diusulkan untuk mencapai paten sederhana. Dan rencana selanjutnya akan kami lakukan di bulan Oktober dan bulan November dalam waktu dekat ini adalah melakukan analisis lanjutan, kemudian juga analisis akhir komposisi dari bioseeding block, kemudian melakukan pelaporan akhir, menyusun artikel penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa lebih baik lagi dalam waktu ke depannya. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.